Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 18 September 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Hikmat Allah yang dahsyat. Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, semakin dekat relasi kita dengan orang-orang tertentu, kita semakin mengenal, kita semakin merasakan energi, kekuatan yang datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Demikian juga ketika kita dekat dengan Allah, kita sungguh merasakan kekuatan, rahmat yang berlimpah yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang kita sebut dengan hikmat. Hikmat Allah itu dahsyat di dalam kehidupan kita kalau kita sungguh merasakan, mengalami Allah yang bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Banyak orang yang memberikan kesaksian bagaimana ketika relasinya itu dekat dengan Allah itu ada berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diberikan Tuhan di dalam keluarganya. Kesulitan-kesulitan yang dialaminya itu berbuah kebaikan, berbuah kebenaran. Tentu banyak macam-macam buah-buah roh yang dialaminya. Semakin bijaksana, semakin mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Maka hikmat Allah yang dahsyat itu tentu tidak hanya diterima sebagai milik pribadi, milik sendiri, melainkan hikmat Allah yang dahsyat itu orang semakin berkembang di dalam hidup. Maka orang semakin terbuka, semakin keluar dari dirinya. Dalam pelayanan misalnya di gereja, menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, menjadi dewan paroki, tim pelayanan, tentu masih banyak yang lain. Di luar sana, berkancah dalam kehidupan, memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, bagi orang-orang yang dilayani. Dan akhirnya tadi semua lini kehidupannya itu tersapa. Kalau semuanya itu tersapa, maka sebetulnya kita menyalurkan rahmat Allah, hikmat Allah itu kepada semua orang yang kita jumpai. Karena pengalaman dikasih oleh Allah, pengalaman perjumpaan dengan Allah membuat kita mampu dan berani memberikan diri kita kepada Allah lewat sesama kita. Demikian juga kalau kita masuk dalam pelayanan, entah itu pelayanan di paroki, gereja, lingkungan, masyarakat, maka pelayanan itu pelayanan yang murah hati, pelayanan yang tidak bersungut-sungut, yang tidak menuntut Tuhan melalui sesama, melainkan kita justru melakukannya dengan tulus hati, melayani. Sungguh saya mau melayani, maka melepaskan egoisme yang ada dalam dirinya dan mengkondisikan dirinya itu melayani dengan sungguh, dengan sekuat tenaga, bahkan juga rela untuk mengorbankan apa saja yang ada di dalam dirinya, entah itu waktu, tenaga, materi, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi rela memberikan. Karena begitu banyak yang kita berikan pada Tuhan lewat sesama, kita yakini bahwa itu akan dikembalikan Tuhan berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita melayani, kita bekerja bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, tidak dengan tulus hati, maka kita tidak pernah melihat hikmat Allah yang besar, rahmat Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Bahkan kita hanya meratap, mengeluh, dan menyesali. Kenapa harus begini? Kenapa ya saya mau melayani? Kenapa ya saya mau berkeluarga? Kenapa saya mau menikah? Disesali karena tidak melihat hikmat Allah yang dahsyat itu.
yang diberikan pada kita. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita syukuri semua yang Tuhan berikan pada kita sebagai anugerah yang berlimpah yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.